Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis ke-149 diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar, thumma khataba, thumma dhabaha, faqala, man dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanah, wa man lam yadhbah fadhbah bismillah." Muttafaqun alaih. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada hari nahar, yakni salat Idul Adha. Kemudian beliau khutbah. Setelah itu beliau menyembelih kurban. Dan kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih yang lainnya sebagai penggantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah. Jemaah sekalian rahimakumullah, salat Aid, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah termasuk ibadah yang tata cara pelaksanaannya harus mengikuti kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini Jundub menjelaskan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Idul Adha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada hari Idul Adha, yang pertama beliau lakukan adalah melaksanakan sholat Id 2 rakaat. Setelah beliau melaksanakan sholat Id, sunnah berikutnya adalah khutbah. Dan khutbah ini yang disebut dengan khutbah rawatib, khutbah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada khutbah yang namanya khutbatul hajah, yaitu satu khutbah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah itu kan ada suatu hajat, suatu kebutuhan. Apakah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah karena ada suatu masalah atau karena masalah-masalah lain. Setelah beliau melaksanakan khutbah, maka barulah beliau menyembelih kurban, berkurban. Dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang melaksanakan ibadah Idul Adha tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menggantinya seperti berkurban. Karena ketika seseorang sudah meniatkan untuk berkurban, maka dia tidak boleh membatalkan kurbannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang sudah berniat berkurban tetapi dia berkurban tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi mengatakan siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, maka hendaklah dia menggantinya dengan kurban yang lain. Ya. Artinya orang yang melakukan suatu ibadah di luar waktunya, maka ibadahnya tidak sah. Termasuk adalah menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu adalah termasuk ibadah muakkad, ibadah yang waktunya sudah ditentukan oleh syariat, yang ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaannya. Maka cukuplah bagi kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan di dalam berkurban ada syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat berkurban adalah
menyembelih dengan mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillah. Ya. Bismillah itu adalah syarat menyembelih. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, begitu pentingnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu ruginya orang yang keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya kebahagiaan kita adalah tergantung bagaimana kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalan Nabi adalah jalan yang baik. Nabi adalah qudwah kita, teladan kita, baik dalam ibadah maupun dalam hal yang lainnya. Dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi qudwah kita, menjadi teladan kita di dalam berkurban, di dalam berhari raya Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan dengan perbuatan beliau. Di samping beliau menyampaikan dengan sabdanya yang mengharuskan kepada kita untuk mengikuti beliau, taat kepada apa yang disampaikan oleh beliau dan mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita agar kita mampu untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah berkurban yang pahalanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.